Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Saudara, seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Kita sudah setia ke gereja, kita sudah setia berkorban. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan kita rela lakukan apa saja yang penting untuk Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, saudara, seakan-akan doa kita itu tidak dijawab. Berulang-ulang kali kita berdoa. Tetapi kok doa kita sepertinya tidak ada kepastian dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu pergi meninggalkan kita. Pada waktu dia mau ditangkap, dia katakan begini kepada murid-muridnya. Tunggulah kalian di sana, saya akan pergi berdoa. Artinya, dia itu ingin memberikan teladan bagi saudara dan saya bahwa doa itu adalah kekuatan kita. Ketika kita mengalami masalah persoalan apapun, cuma doa yang bisa menguatkan roh kita, batin kita, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Coba kalau misalnya saudara kita punya masalah, kita tidak berdoa, pasti kita akan tambah kacau pikiran kita. Kita akan tambah stres. Tetapi ketika kita datang ke Tuhan berdoa, saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita menghadapi setiap masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. Seperti Tuhan, ya, dia sudah berdoa, saudara. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi sampai 3 kali Tuhan berdoa. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, artinya kalau boleh saya tidak disalib. Itu mungkin doanya ya. Tapi Bapak bilang enggak, kamu tetap harus alami itu. Tetap. Sebab kalau Tuhan tidak mengalami itu, mana bisa saudara dan saya bisa selamat. Kita ini manusia yang penuh dosa. Iya toh? Tetapi justru Yesus harus mati buat kita untuk menebus dosa kita. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Pada waktu Lucifer, dia itu malaikat pemimpin pujian di sorga. Pada waktu Lucifer, malaikat pemimpin pujian di sorga dijatuhkan ke bumi, Tuhan tidak tebus dia. Tetapi saudara dan saya, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan rela tebus kita. Dia rela mengorbankan darahnya buat kita. Kenapa? Karena kita ini manusia yang paling dicintainya. Amin. Ya, itulah hebatnya. Jadi dia mengajarkan kita, saudara, pada waktu dia sebelum meninggalkan kita di dunia ini, berdoa. Karena doa adalah kekuatan menguatkan roh kita ketika kita menghadapi pencobaan, bahkan masalah apapun. Kedua, saudara, mengampuni. Dia katakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya toh? Wow, berat saudara kalau orang menyakiti hati kita. Kalau orang benar-benar mengecewakan kita, berat sekali untuk mengampuni. Tetapi itulah yang Tuhan ajarkan. Bayangkan Yesus itu sampai sudah dipukul, dicambuk, wow, sampai keluar darah-darah, masih aja dia bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan yang kedua. Pertama diajarkan kita berdoa, kedua diajarkan kita mengampuni. Ketiga, saudara, dia katakan begini, ketika dia berpikir seakan-akan Allah meninggalkan dia, ternyata dari situ dia tahu, saudara, bahwa dia harus mengalami itu. Artinya setiap kali pencobaan itu datang dalam hidup kita, itu mungkin memang diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Memproses hidup kita supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara, masalah boleh datang, tetapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan tetap kuat. Saudara, satu ketika ada seorang hamba Tuhan. Dia pernah bermasalah dengan hamba Tuhan yang lain. Pokoknya mereka sempat berdebat lah habis-habisan. Terus selama saudara dia menyimpan dendam, kepahitan terhadap hamba Tuhan ini, dia merasa tertuduh. Akhirnya dia berdoa, dia katakan begini, Tuhan, saya mengampuni dia. Tuhan, berikan saya roh pengampunan, walaupun saya sakit hati, walaupun saya tidak salah, saya mengampuni dia. Habis dia berdoa begitu, tiba-tiba Tuhan uji. Hamba Tuhan yang dia benci itu lewat depan rumahnya. Waktu kita lewat, dia langsung lihat begini. Duh, kenapa kamu langsung lewat sekarang? Saya udah berdoa kamu langsung lewat. Ya,
Langsung kita menyapa dia kan. Aduh, berarti saya udah berdoa, dia sudah lewat. Aduh, jadi karena dia baru habis berdoa, mau tak mau dia harus mengampuni. Walaupun mungkin katanya dia yang benar, ya dia langsung menyapa juga. Ya saya bilang, oh Tuhan, terima kasih, saya lega. Ya, itulah saudara ya. Kadang kita kalau orang menyakiti kita, aduh, minta ampun Tuhan, susah saudara. Tetapi kalau saudara kita, ya mau belajar mengampuni, saya percaya ada berkat besar yang akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Seperti Yesus mengajarkan, dia sudah dipukul, sudah dikhianati, udah diludahin, dicambuk lagi, tetapi dia tetap mengampuni. Ya, jadi ada banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup saudara dan saya. Kita berusaha berjuang, meskipun mungkin saudara kita lemah, kadangkala kita susah, tapi kita katakan kepada Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, supaya saya mampu menghadapi semua itu. Amin. Tuhan berkati kita semua.